Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Putri Haryani selaku dosen pengampu mata kuliah audit sektor publik serta teman-teman angka 1 yang hadir pada kelas pagi hari ini. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai penerbitan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Nah, ini ada anggota dari kelompok 4. Ada Namira Ataya, Adinda Zahra Fadilah, Mustafa Hakmalia, Hafiz Surya Chandra, Gita Septiani, Jihan Fauzia, Nazila Alfi, dan saya Dwi Ratnasari. Adapun topik-topik pembahasan yang akan dibahas, yang pertama ada teori penerbitan dan tindak lanjut temuan LHP, sistem penerbitan, siklus penerbitan, teknik penerbitan, serta contoh penerbitan dan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan. Pada pembahasan yang pertama ada teori penerbitan dan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan. Nah, yang pertama ini ada teori penerbitan laporan hasil pemeriksaan, yang mana itu pada tahap akhir dari surat penugasan audit itu adalah tahap pelaporan berbagai macam temuan, yang mana tujuannya untuk mencapai hasil audit yang memuaskan. Jadi auditor itu perlu mengungkapkan hasil temuan-temuannya untuk memakai laporan audit sebagai pengambilan keputusan. Adapun cara memenuhi tanggung jawab auditor, yang pertama ini harus memahami standar pelaporan. Dalam standar itu kan di standar auditing ini mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, mengerti penyajian kata yang tepat, yaitu dalam laporan audit bentuk kata baku serta kondisi harus dipenuhi untuk mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga, memahami berbagai jenis penyimpangan. Jadi dari laporan audit ini harus tahu jenis penyimpangannya dan kondisi yang menyebabkan penyimpangan tersebut. Yang terakhir ada memahami berbagai pertimbangan pelaporan khusus lain yang penting. Adapun tujuan dari penerbitan LHP, yang pertama itu menerbitkan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, mempertanggungjawabkan pelaksanaan atau pemeriksaan audit kepada pihak-pihak yang berwenang, serta memperoleh tanggapan dari pihak-pihak yang berkepentingan atas mutu pelaksanaan pemeriksaan pada pihak yang diperiksa ataupun yang diaudit. Jadi LHP ini disusun, diterbitkan dan disampaikan kepada pihak organisasi yang diaudit dan harus disajikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh setiap pengguna laporan. Adapun pihak yang terlibat dalam penerbitan LHP, yang pertama ini entitas yang diaudit tentunya. LHP ini disampaikan kepada entitas yang diaudit serta bagian keuangannya. Yang kedua ada masyarakat, dan di masyarakat ini tentunya dalam sektor publik, masyarakat ingin mengetahui hasil audit dari penggunaan dana publik. Nah, adapun tugas pengawas pada organisasi sektor publik yaitu melakukan review atas sistem akuntansi, pengendalian internal, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan-kelemahan tersebut. Dan yang terakhir, melakukan pengujian serta koreksi atas kesalahan pencatatan akuntansi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi yang dapat diandalkan. Sasarannya juga ada auditor, direktur auditor, kepala kantor wilayah, pihak yang diaudit, badan legislatif, serta masyarakat. Adapun teori tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, yang pertama ada pembuatan kesimpulan temuan laporan hasil pemeriksaan. Itu ada dalam suatu pemeriksaan itu kan gak cuma ada satu temuan, itu ada berbagai macam temuan kan, sehingga perlu kesimpulan untuk menyatakan kondisi entitas yang diperiksa berdasarkan temuan yang telah diperoleh auditor. Ada 4 caranya. Yang pertama ada clear findings, yaitu auditor ini harus menyatakan secara jelas dan spesifik mengenai masalah yang ditimbulkan dan apa sih dampak dari masalah tersebut. Nah, kedua ada convincing evidence, yaitu auditor harus punya bukti-bukti yang mendukung temuan yang disajikan dengan jelas dan persuasif serta relevan dan dapat dipercaya. Yang ketiga ada cost effective recommendation, yaitu tindakan koreksi yang direkomendasikan harus visible secara legal dan administratif,
serta biaya implementasinya ini proporsional dengan masalah yang ditemukan. Dan terakhir ada effective communication strategy, yaitu auditor harus berhati-hati mengenai siapa yang membaca dan cara untuk meyakinkan pembaca LHP ini agar memperhatikan laporan yang telah disusun oleh auditor. Jadi dalam melaksanakan kegiatan ini, kegiatan tindak lanjut atas hasil temuan tersebut, auditor perlu menyusun prosedur kerja dan mempertimbangkan segala macam resiko, kegagalan, tingkat kesulitan, serta waktu pelaksanaan koreksi. Selanjutnya dijelaskan oleh berikutnya. Jadi saat auditor memberikan laporan hasil pemeriksaan, maka perusahaan manajemen dari pihak yang diaudit itu berhak untuk menentukan pilihan tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, tindakan ini digunakan untuk menyesuaikan bagaimana kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Nah, manajemen dari pihak yang diaudit juga dapat memilih untuk tidak melakukan tindak lanjut atas temuannya, namun harus menerima konsekuensi dari kemungkinan yang akan timbul atau terjadi dari tidak menindaklanjuti temuan tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang dapat menjadi pertimbangan perusahaan yang diaudit. Yang pertama adalah seberapa penting temuan tersebut bagi perusahaan gitu. Nah, jika temuan tersebut sangat penting atau dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka perusahaan harus segera menindaklanjuti temuan tersebut. Misalnya perusahaan itu ditemukan bahwa dia berpotensi untuk gagal bayar pajak. Nah, maka auditor akan menyarankan untuk segera memperbaiki temuan tersebut agar dapat mengurangi denda yang akan dibayar perusahaan. Nah, kemudian perusahaan juga dapat mempertimbangkan tingkat usaha dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan tersebut. Jadi, jika biaya yang diperlukan untuk melakukan perbaikan ini lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh dari perbaikan tersebut, maka manajemen berhak untuk memilih apakah akan menunda atau membatalkan tindak lanjut dari temuan tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan itu pencatatan persediaannya masih manual, di mana kalau manual itu kan masih kurang akurat ya pencatatannya. Nah, auditor itu menyarankan untuk membuat sistem persediaan yang lebih otomatis. Nah, kalau misalnya perusahaan itu menilai bahwa sistem persediaan ini tingkat usahanya itu sulit dilakukan atau biaya yang besar untuk dilakukan, maka perusahaan dapat menentukan apakah dia akan menunda atau membatalkan atau bahkan memiliki opsi lain untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian perusahaan juga dapat mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi jika tindakan korektif yang sudah dilakukan ternyata hasilnya gagal. Misalnya perusahaan itu memiliki masalah dalam pengelolaan piutang dari pelanggan karena prosedur penagihannya itu kurang ketat. Nah, auditor itu menyarankan untuk memperketat kebijakan penagihan tersebut. Nah, kalau misalnya perusahaan itu menilai bahwa hal tersebut sulit dilakukan atau misalnya kalau gagal dilakukan itu mereka berpotensi untuk kehilangan pelanggan atau menurunkan pendapatan, maka perusahaan itu bisa memilih untuk menunda atau bahkan membatalkan rekomendasi dari auditor tersebut. Kemudian yang keempat, dengan pertimbangan tingkat kesulitan dari pelaksanaan tindakan koreksi. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu pencatatannya ada beberapa yang kurang sesuai dari PSAK. Nah, untuk menyesuaikan hal tersebut, mereka membutuhkan pelatihan tambahan untuk para staf akuntansinya untuk mempelajari sistem atau metode yang sesuai dengan PSAK. Nah, kalau seperti itu, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah di dalam pelaksanaannya itu akan kesulitan atau tidak, dan memilih untuk melaksanakan tindak lanjut atau tidak. Kemudian jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan koreksi. Nah, tindakan koreksi yang memerlukan waktu lama ini harus dipertimbangkan dampaknya, terutama kalau koreksinya itu harus segera dilakukan dan memiliki dampak kepada akurasi dari laporan keuangan.
Kemudian berikutnya adalah ini ada 5 prosedur dari pelaksanaan tindak lanjut. Yang pertama ada menetapkan batas waktu bagi manajemen untuk melakukan koreksi atau tindakan korektif yang direkomendasikan oleh auditor. Nah, batas waktu ini disesuaikan dengan urgensi dan juga risiko yang ada. Misalnya auditor menilai bahwa ada pencatatan persediaan yang salah atau tidak sesuai dengan PKK, maka auditor memberikan waktu misalnya 3 bulan untuk perusahaan memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian setelah koreksi dilakukan, maka auditor melakukan evaluasi terhadap laporan tindakan koreksi tersebut. Apakah untuk menilai apakah tindakan koreksi itu sudah dilakukan dengan tepat dan dengan cara yang benar. Kemudian setelah itu auditor melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut jika diperlukan. Jadi kalau tadi itu kan evaluasi itu cuma untuk mengetahui apakah rekomendasi sudah dilakukan dengan benar atau belum. Nah, kalau di tahap verifikasi ini auditor benar-benar melihat secara langsung bagaimana sistem tersebut diterapkan. Misalnya dari contoh yang tadi itu pencatatan persediaan secara otomatisnya, maka auditor akan melihat secara langsung bagaimana sistem persediaan tersebut diterapkan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut jika diperlukan. Jadi kalau misalnya tindak lanjut yang sudah dilakukan itu ternyata kurang memuaskan atau tidak dapat menyelesaikan masalah, maka auditor berhak untuk melakukan pemeriksaan tambahan untuk menyelesaikan temuan secara keseluruhan. Kemudian jika masih ada hal yang perlu diperbaiki lagi, maka auditor bisa melaporkan tindakan tersebut kepada manajemen yang lebih senior atau yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, berikutnya ini adalah pernyataan-pernyataan dari pendapat auditor. Yang pertama ada pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, di mana pendapat ini dikeluarkan oleh auditor jika penyajian laporan keuangan itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelas. Kemudian yang kedua ini pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas. Jadi sebenarnya kondisinya sama kayak yang pertama, cuma di sini ada tambahan dari auditor. Misalnya kalau perusahaan itu lagi ada masalah, terus berpotensi untuk ada gugatan hukum di periode yang akan datang, dan itu akan dijelaskan di pernyataan pendapat audit di nomor 3. Kemudian yang ketiga adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Jadi kondisinya hampir secara keseluruhan itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi, namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, tapi tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan. Nah, kemudian pendapat tidak wajar ini adalah ketika auditor itu tidak diberikan kebebasan untuk mendapatkan informasi dari perusahaan. Kemudian kalau yang pendapat tidak wajar ini kondisinya sama kayak yang pendapat wajar dengan pengecualian, tapi kalau yang tidak wajar ini temuannya itu berdampak yang secara signifikan atau berdampak besar pada laporan keuangan. Nah, kalau pernyataan tidak memberikan pendapat ini ketika auditor itu tidak mendapatkan kebebasan untuk mengakses informasi dari perusahaan, atau perusahaan itu tidak kooperatif untuk memberikan informasi atau bukti dari yang dibutuhkan oleh auditor. Nah, kemudian pendapat tidak penuh ini jika auditor itu melakukan audit tapi tidak ke seluruh unsur laporan keuangan. Misalnya mereka hanya mengaudit 1 atau 2 akun atau pos dari laporan keuangan. Selanjutnya itu ada sistem penerbitan dan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan. Jadi di sistem penerbitan LHP ini ada 2, yaitu secara periodik sama permintaan khusus. Nah, jadi kalau secara periodik itu laporan hasil pemeriksaannya itu secara periodik rutin dalam interval waktu tertentu, misalnya kayak harian, mingguan, bulanan, semester, atau tahunan. Nah, laporan periodik ini akan dipublikasi
kepada masyarakat umum. Nah, terus sedangkan sistem permintaan khusus itu laporan yang diterbitkan atas permintaan khusus, jadi tidak mengikuti jadwal periodik. Nah, sehingga tidak diterbitkan melainkan untuk keperluan tertentu dan juga untuk peristiwa isi vital. Nah, terus di sini juga ada contoh sistem penerbitan dari LHP sendiri. Nah, yang periodik ini laporan hasil pemeriksaan akhir tahunan, ada contohnya itu dari BPK sendiri. Jadi BPK itu di websitenya itu ada LHP setiap tahun dari tahun 2000. Kalian bisa akses dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Nah, kalau misalnya permintaan khusus itu kan tadi nggak diupdate, nggak dipublikasikan. Nah, jadi ini contohnya itu permintaan khusus itu kayak suatu instansi pemerintah menerima laporan adanya penyimpangan anggaran pada proyek pembangunan jembatan misalnya. Nah, karena laporan ini muncul di luar dari pemeriksaan rutin, maka pihak yang berwenang ini bisa meminta pemeriksaan khusus untuk menindaklanjuti dugaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada sistem tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pengumpulan data tambahan. Nah, jadi tim itu mengumpulkan informasi terkait objek pemeriksaan untuk memperdalam data yang sudah ada. Nah, ini mencakup pengujian atas sistem pengendalian manajemen yang ada. Lalu setelah itu mereka tuh mencari bukti yang kompeten. Jadi tim itu mencari bukti tambahan yang relevan dan juga kompeten dari pemeriksaan sebelumnya untuk memperkuat temuan itu. Lalu selanjutnya itu ada kesimpulan dan juga identifikasi dampak. Jadi tim audit itu menyusun kesimpulan dari hasil auditnya, lalu mengidentifikasi potensi dampaknya apa dan menyoroti penyebab ketidaksesuaian dan juga kriteria yang relevan. Selanjutnya ada siklus penerbitan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Nah, siklus yang pertama itu ada siklus penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Yang pertama, siklusnya itu adalah penerapan konsep laporan hasil pemeriksaan, kemudian ada ekspos atau penerbitan konsep hasil pemeriksaan, ada penyanggahan konsep laporan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir itu siklusnya adalah evaluasi dan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan. Jadi setelah dibuat daftar temuan, terus juga udah dikomunikasikan dan didiskusikan sama klien seperti yang udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, itu nantinya hasil dari daftar temuan dan hasil dari diskusi sama klien itu akan dituangkan dan dilaporkan di dalam LHP atau laporan hasil pemeriksaan. Nah, sebelum jadi laporan hasil pemeriksaan yang final, tentunya pemeriksa itu akan atau auditor itu akan bikin dulu draft atau konsep LHP-nya. Nah, kenapa harus dibikin dalam bentuk draft dulu? Supaya kalau dari klien itu masih ada tambahan atau sanggahan, itu draft LHP-nya tuh masih bisa direvisi dan dievaluasi lagi gitu. Itu yang dimaksud sama penyerahan konsep laporan hasil pemeriksaan. Jadi draftnya itu nantinya di draft LHP-nya itu nanti diserahkan ke klien buat dibahas lebih lanjut lagi untuk didiskusikan lagi kalau emang ada sanggahan. Nah, dengan diserahkannya draft LHP itu ke klien, itu berarti konsep LHP itu udah diekspos atau diterbitkan ke klien. Nah, setelah konsep LHP itu diserahkan dan diterima sama klien, nantinya akan diagendakan pertemuan yang isinya itu ada yang dihadiri sama tim pemeriksa sama penyangga. Nah, kalau di sektor publik itu, kalau penyangganya itu ada pejabat pengawas pemerintahan dan pihak-pihak dan jajaran lainnya yang berkaitan gitu. Nah, terus di dalam pertemuan itu nantinya tim pemeriksa itu atau auditor itu akan menjelaskan isi dari draft LHP-nya itu. Jadi akan dijelasin temuan-temuan auditnya ada apa aja, terus akan dijelasin lagi pokoknya isi dari LHP-nya itu ada apa aja, itu nanti dijelasin sama auditor. Nah,
Nah, di dalam pertemuan itu kalau emang dari klien itu masih ada sanggahan, itu boleh melakukan penyanggahan. Itu masuk ke siklus yang ketiga, yaitu penyanggahan konsep laporan hasil pemeriksaan. Nah, penyanggahannya itu harus, jadi klien itu kalau mau ngasih sanggahan itu harus disertakan sama bukti yang kuat. Jadi nggak cuma disanggah dengan argumen-argumen aja, tapi juga harus disertakan dengan bukti yang kuat gitu. Kemudian nantinya di pertemuan itu akan dinotula, akan dicatat, yang mana nanti hasil dari notula itu akan jadi dasar auditor untuk mempertimbangkan perbaikan dan evaluasi untuk draft LHP-nya itu tadi gitu. Nah, sanggahan-sanggahan dari klien yang ada di dalam pertemuan pembahasan konsep LHP itu nggak semuanya dipertimbangin sama auditor. Kalau emang sanggahannya itu nggak terlalu berpengaruh sama kesimpulannya auditor, itu nggak akan dipertimbangin lagi. Tapi kalau berpengaruh, itu nantinya bisa sampai dibukakan lagi pertemuan untuk dibahas lebih lanjut, atau nantinya akan dicantumkan lagi di catatan yang ada di dalam LHP-nya itu, seperti itu. Tapi walaupun nantinya sanggahan dari klien itu nggak jadi pertimbangan auditor, itu tetap dicantumin di dalam catatan yang ada di LHP itu untuk untuk sebagai menghargai aja sanggahan dari kliennya tersebut, seperti itu. Nah, untuk siklus selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda. Dari siklus selanjutnya itu ada siklus tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan. Nah, jadi yang pertama itu ada siklus pemberian opini. Di sini ada terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu ada pemeriksaan. Nah, pada tahap ini auditor itu mengumpulkan data dan bukti terkait laporan keuangan beserta dokumen pendukungnya. Nah, auditor ini bertugas itu memeriksa apakah laporan keuangan tersebut itu sesuai dengan standar yang berlaku dan apakah terdapat ketidaksesuaian ataupun permasalahan. Nah, tujuan itu untuk apa? Untuk memperoleh pemahaman awal yang akan dijadikan dasar dalam menganalisis temuan. Lalu yang kedua itu ada temuan. Setelah melakukan proses pemeriksaan yang pada tahap pertama, maka selanjutnya itu identifikasi temuan ataupun hasil dari audit. Nah, auditor mengidentifikasi temuan. Temuan ini bisa berupa kekurangan dalam pengendalian internal, ketidakpatuhan dalam peraturan, ataupun ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Nah, pada tahap ini, auditor mencatat temuan-temuan yang signifikan yang akan dievaluasi lebih lanjut. Lalu, yang ketiga itu ada pembahasan temuan secara internal dan eksternal. Setelah menemukan temuan, maka proses selanjutnya itu auditor akan membahas secara mendalam tentang hasil audit tersebut. Nah, pada tahap ini auditor dan auditnya atau pihak yang diaudit itu akan berdiskusi mengenai temuan-temuan yang ada. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan semua pihak itu memahami dengan baik dan memberi kesempatan bagi audit itu untuk memberikan klarifikasi ataupun memberikan informasi tambahan yang mungkin relevan. Lalu yang keempat ada penarikan kesimpulan berdasarkan KKA atau kertas kerja audit, temuan dan bukti objektif yang memadai. Setelah melakukan pembahasan, maka proses selanjutnya itu auditor akan menarik kesimpulan akhir berdasarkan kertas kerja audit, temuan yang telah diidentifikasi, dan juga bukti-bukti objektif yang memadai. Nah, pada tahap ini auditor akan memberikan kesimpulan berdasarkan bukti yang kuat yang akan dijadikan dasar dalam evaluasi. Nah, pada tahap ini juga auditor melakukan evaluasi akhir terhadap temuan untuk menentukan dampaknya terhadap kewajaran laporan keuangan. Lalu yang terakhir itu ada opini. Tahap terakhir yaitu pemberian opini oleh auditor. Opini ini merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran pernyataan laporan keuangan. Nah, opini ini bisa diberikan berupa yang pertama opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar lalu tidak memberikan pendapat. Lalu selanjutnya terdapat siklus tindak lanjut temuan rinci oleh organisasi yang diaudit dan terkait.
dari siklus ini terdapat 7 tahapan. Yang pertama itu ada penerimaan laporan hasil audit oleh pihak yang diaudit. Pada tahap ini, pihak yang diaudit akan menerima laporan segera setelah proses audit itu selesai dilaksanakan. Hal ini memungkinkan pihak yang diaudit itu untuk segera meninjau dan memahami hasil audit yang diperoleh. Lalu yang kedua itu adalah laporan hasil audit dipelajari oleh pihak yang diaudit. Nah, setelah menerima laporan, pihak yang diaudit mempelajari laporan hasil audit tersebut. Nah, fokus utama mereka adalah ada rekomendasi yang disampaikan oleh auditor. Dengan mempelajari laporan ini, pihak yang diaudit itu akan memahami permasalahan yang ditemukan dan apa saja yang perlu ditindaklanjuti. Lalu yang ketiga ada pihak yang diaudit itu membuat rencana perbaikan. Apabila pihak manajemen menerima rekomendasi yang diajukan auditor, maka mereka akan segera menyusun rencana perbaikan berdasarkan rekomendasi tersebut. Namun, apabila manajemen itu memiliki cara lain untuk menyelesaikan masalah, mereka dapat merencanakan solusi alternatif dengan terlebih dahulu itu untuk berkonsultasi dengan auditor. Lalu yang keempat, melaksanakan perbaikan. Nah, setelah rencana perbaikan disetujui oleh auditor, maka pihak manajemen itu akan melaksanakan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, perbaikan ini melibatkan kerjasama dengan manajemen pihak terkait untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil itu efektif dalam menangani masalah yang ditemukan. Lalu yang keenam, itu ada yang kelima itu ada melakukan evaluasi hasil perbaikan. Setelah perbaikan itu dilakukan, tahap selanjutnya itu evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini untuk menilai efektivitas tindakan perbaikan yang telah diambil dan apakah tindakan tersebut itu mampu mengeliminasi kesenjangan atau masalah yang timbul sebelumnya. Lalu yang keenam itu ada verifikasi hasil perbaikan. Auditor akan memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh pihak yang diaudit. Verifikasi ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan dapat dijalankan efektif dan menyelesaikan masalah. Apabila hasil verifikasi ini itu menyatakan bahwa perbaikan itu efektif, maka masalah itu dinyatakan selesai. Lalu yang ketujuh itu ada verifikasi hasil perbaikan. Setelah verifikasi itu selesai, maka auditor akan membuat hasil perbaikan. Lalu laporan ini disampaikan kepada pimpinan organisasi yang diaudit dan direktur audit sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak lanjut yang telah ditemukan. Selanjutnya ada teknik penerbitan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Yang pertama ini ada teknik penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Nah, teknik penerbitan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada teknik cetak dan situs. Nah, pada teknik cetak ini laporan hasil pemeriksaan diterbitkan dalam bentuk hard copy, yaitu berupa kertas atau buku dalam dokumen fisik, dan bentuk soft file yaitu file Excel. Nah, pada teknik cetak ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu memudahkan analisis laporan keuangan yang diaudit. Lalu kekurangannya ini biayanya lebih mahal. Biaya cetaknya lebih mahal karena laporan keuangan itu kan lebih dari satu lembar, jadi biaya yang diperlukan itu lebih mahal dan juga memerlukan ruang untuk penyimpanan. Nah, selanjutnya itu ada yang situs. Nah, selanjutnya teknik situs ini penerbitan melalui situs. Seperti yang teman-teman tahu, situs ini dapat berupa website yang dapat diakses secara online. Pada teknik situs ini, laporan hasil pemeriksaan diunggah pada situs lembaga auditor atau entitas yang diaudit. Nah, selanjutnya pihak berkepentingan dapat mengunjungi situs dan mendownload laporan yang akan digunakan. Lalu kelebihan dari teknik situs ini yaitu dari segi waktu, efisien, dan biayanya. Lalu publik juga dapat mengakses hasil pemeriksaan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya itu ada teknik tindak lanjut temuan LHP. Yang pertama ini ada teknik analisis berbasis standar pemeriksaan. Nah, jadi analisis data ini dilakukan untuk meneliti, memeriksa, dan menginterpretasi data guna mengidentifikasi masalah. Nah, mengidentifikasi masalah melalui teknik ini yaitu dengan teknik analisis deskriptif. Nah, kenapa memakai analisis deskriptif? Itu karena memberikan gambaran yang lebih jelas dari makna indikator-indikator yang ada, dan juga dengan membandingkan dan menghubungkan antara indikator yang satu dengan yang lainnya. Lalu teknik analisis berbasis standar pemeriksaan saat melakukan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan diterapkan dengan cara yang pertama yaitu melakukan analisis deskriptif atas temuan berdasarkan standar pemeriksaan.
Yang kedua, melakukan analisis atas rekomendasi perbaikan sesuai standar pemeriksaan. Lalu yang ketiga, membuat rencana perbaikan berdasarkan hasil analisis temuan dan rekomendasi. Yang keempat, melaksanakan perbaikan. Yang kelima, evaluasi hasil perbaikan. Lalu selanjutnya diverifikasi hasil perbaikan. Dan terakhirnya itu penyusunan laporan hasil perbaikan oleh auditor. Lalu yang selanjutnya itu penyusunan rencana kerja, tindak lanjut, temuan rinci oleh manajemen organisasi yang diaudit dan terkait. Nah, yang pertama ini ada proses penyusunan rencana kerja tindak lanjut temuan rinci oleh manajemen organisasi yang diaudit dilakukan segera setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan melalui komunikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Nah, tujuan dari komunikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan ini yaitu melalui komunikasi tindak lanjut ini yaitu untuk memastikan bahwa pihak yang diaudit benar-benar telah melakukan tindak lanjut rekomendasi audit secara tepat waktu sesuai dengan kesanggupan dari pihak yang diaudit. Lalu dalam komunikasi tersebut juga dibahas rencana kerja untuk menindaklanjuti temuan yang memerlukan perbaikan. Lalu selanjutnya tujuan selanjutnya komunikasi tindak lanjut ini dilakukan oleh pihak intern manajemen organisasi yang diaudit dan bisa melibatkan auditor eksternal untuk membantu penyusunan rencana kerja. Nah, pada audit atas laporan keuangan, tindak lanjut hasil audit atas laporan keuangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada jurnal koreksi, yang kedua pemeriksaan khusus, yang ketiga catatan perbaikan. Nah, komunikasi tindak lanjut atas temuan tersebut akan menghasilkan rencana kerja untuk menindaklanjuti temuan rinci auditor. Pihak yang diaudit dapat menyusun rencana kerja sesuai dengan rekomendasi dari auditor dalam laporan hasil pemeriksaan atau menyusun rencana kerja tersebut dengan terlebih dahulu lalu berkonsultasi dengan auditor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ASN. Baik, selanjutnya itu adalah contoh penerbitan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan oleh untuk dari contoh penerbitan LHP Project Standard ini itu kita ambil contoh dari Departemen Pendidikan Nasional. Nah, untuk dari contoh jadi untuk di bagian pertamanya itu terdapat judul yang dimana judulnya itu biasanya kalau misalkan yang standar itu berisi nama departemen dan juga tahun periode dari hasil pemeriksaannya. Lalu dilanjutkan dengan nomor kode laporan dan tanggal penerbitan yaitu tanggal 30 April tahun 2009. Dilanjutkan dengan daftar isi yang dimana kalau daftar isi dari laporan periodik LHP ini biasanya itu langsung menuju kepada laporan realisasi anggaran dan neraca dan juga catatan atas laporan keuangan. Lalu di bawahnya sendiri itu terdapat sistematika laporan hasil pemeriksaan yang terdapat 3 fungsi utama. Yang pertama ada laporan yang pertama itu berisi OPD BPK atas kewajaran laporan keuangan di Departemen Pendidikan Nasional tersebut. Lalu yang kedua berisi tentang bagaimana sistem pengendalian intern di dalam Departemen Pendidikan tersebut, apakah baik atau tidak, apakah perlu dievaluasi atau tidak. Lalu untuk yang laporan ketiga ini itu berisi tentang peraturan perundang-undangan yang diadopsi oleh Departemen Pendidikan tersebut, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang relevan atau tidak. Untuk yang di halaman selanjutnya terdapat hasil pemeriksaan dan temuan, terutama di bagian paragraf yang pertama. Nah, dari paragraf yang pertama ini dari contoh di mana yang kasusnya ini itu Departemen Pendidikan Nasional BPK menemukan terdapat ada rekonsiliasi data realisasi anggaran yang tidak dilaksanakan secara teratur. Lalu ada pencatatan penerimaan negara bukan pajak yang tidak sesuai aturan. Lalu penggunaan dana sosial itu terdata dengan benar dan yang keempat yaitu penilaian aset tetap yang masih perlu diperbaiki. Untuk di paragraf yang kedua itu biasanya berisi mengenai rekomendasi ataupun masukan dari hasil temuan oleh BPK tersebut. Dari contohnya itu sendiri terdapat rekomendasi yaitu Departemen Pendidikan Nasional direkomendasikan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal, lalu memperbaiki pencatatan aset dan pengelolaan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mengimplementasikan langkah-langkah yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Lalu di bagian akhirnya sendiri terdapat penutup yang di mana itu terdapat tanda tangan oleh wakil penanggung jawab BPK yaitu Bapak Prayomo Subodo sebagai bukti otentik bahwa hasil pemeriksaan ini dilakukan dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Bagian ini juga menegaskan bahwa laporan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan yang telah dilakukan. Untuk contoh yang selanjutnya itu ada contoh LHP khusus. Nah, kalau di contoh LHP khusus ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya itu berfokus pada suatu program ataupun permasalahan yang terdapat di dalam suatu instansi. Nah, kalau dari contohnya ini itu mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dan data pendidikan dasar lainnya. Nah, itu judulnya kan biasanya lebih spesifik ya yang tadi. Lalu yang kedua ada kode atau arti dari tanggal. Yang untuk nomor urut laporan 3 angka pertama menunjukkan urutan laporan hasil pemeriksaan dalam tahun tersebut. Lalu jenis pemeriksaan yang ditandai dengan S yaitu menunjukkan bahwa laporan ini itu bersifat khusus dalam suatu permasalahan. Lalu di selanjutnya angka Romawi ini merujuk pada divisi atau bidang pemeriksaan yang terkait yang menunjukkan departemen atau cakupan pemeriksaan tertentu dalam BPK. Lalu ada bagian angka 1.2 ini menunjukkan bahwa subdivisi atau subbagian dari bidang pemeriksaan yang lebih spesifik di departemen pendidikan tersebut. Lalu ada nomor sekuensial berupa 3 angka tahun 3. Angka ini mengindikasikan bahwa nomor sekuensial dalam 1 tahun laporan kalender. Lalu yang terakhir ada tahunnya. Nah, selanjutnya ada struktur dan isi laporan. Nah, kalau misalkan yang tadi itu merujuk pada LRA, neraca dan catatan atas laporan keuangan, di laporan LHP khusus ini merujuk kepada bervariasi, terutama pada bagian hasil pemeriksaannya. Itu biasanya lebih mendalam dan merujuk kepada kasus-kasus yang diambil oleh BPK tersebut, termasuk dari temuan atau indikasi dan lain-lain. Lalu di halaman selanjutnya terdapat kesimpulan dasar dan tujuan dan ruang lingkup dari LHP khusus berikut. Bagian ini menjelaskan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan dana bantuan sosial dan dana pendidikan dasar lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan dana APBN dan APBD di tahun anggaran 2007 dan semester 1 tahun anggaran 2008 sesuai dengan ketentuan. Cakupan pemeriksaan mencakup 33 provinsi, 62 pemerintahan kabupaten atau kota dan 6 kantor wilayah departemen pendidikan dengan sampel sebanyak 4.127 sekolah atau 2,41% dari total. Diharapkan pemeriksaan ini dapat mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi perbaikan dari dana pendidikan nasional yang sudah diperiksa. Lalu ada pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dana BOS itu sesuai dengan hal alokasi, penyaluran, penggunaan dan tanggung jawabnya, serta memastikan bahwa dana tersebut diterima sekolah dengan jumlah, waktu dan cara yang tepat. Lalu yang selanjutnya ada gambaran umum dari dana BOS, yaitu berisi tujuan dana BOS yang disediakan pemerintah untuk membantu biaya operasional pendidikan agar proses belajar mengajar sesuai standar. Lalu ada pembagian biaya BOS, yaitu terdiri dari BSP operasional untuk kebutuhan sehari-hari dan BSP investasi untuk kebutuhan jangka panjang. Lalu ada prioritas dananya sendiri dari dana BOS itu adalah untuk menutupi biaya operasional sekolah termasuk kebutuhan keseluruhan dan non personil. Dan yang terakhir ada besaran dana per siswa, yaitu pada tahun 2007 dan 2008 alokasi BOS adalah sebesar Rp254.000 per tahun untuk siswa SD atau madrasah dan juga Rp354.000 untuk siswa SMP atau FS. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kasep. Oke, selanjutnya itu ada bagian mengenai contoh dari hasil lanjutan dari contoh penerbitan khusus dari LHP-nya, mana
bagian dari kesimpulan hasil pemeriksaan. Bagian ini tuh menjelaskan secara umum pengendalian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS dan DPL yang apakah sudah berjalan dengan baik ataupun belum. Nah, dalam contoh ini tuh di pemeriksaan ini ditemukan beberapa masalah dalam desain dan implementasi pengendalian yang masih perlu ditingkatkan. Lalu temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam dana pendidikan perlu diperbaiki agar dana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan mencapai tujuan membantu siswa yang membutuhkan. Lalu untuk yang bawah itu adalah evaluasi sistem pengendalian intern, di mana bagian itu mengevaluasi kelemahan sistem pengendalian dalam pengelolaan dana BOS dan DPL. Dalam contoh itu ditemukan bahwa banyak SD atau madrasah belum memiliki kemampuan memadai untuk mengelola dana dan APBS yang disusun itu kurang transparan. Prosedur pengelolaan saldo dana BOS juga belum cukup andal dan pengetahuan perpajakan masih lemah. Lalu selanjutnya ada yang terakhir itu ada temuan pemeriksaan signifikan. Nah, bagian itu menguraikan beberapa temuan pemeriksaan signifikan terkait pelaksanaan dana BOS dan DPL. Dalam contoh ini ditemukan bahwa 2.552 sekolah atau 60,84% yang mencatat seluruh penerimaan dana BOS dan DPL dengan total penerima yang tidak tercatat itu mencapai 490.959,78 juta pada tahun 2007 dan 144.223,54 juta pada semester 1 tahun 2008. Selain itu, sebanyak 47 SD dari 123 SMP di kota atau kabupaten atau kota belum memberikan pembebasan biaya pendidikan kepada siswa yang tidak mampu, sehingga bantuan dana BOS belum sepenuhnya mencapai siswa yang membutuhkan. Selanjutnya ada contoh dari surat opini auditor, yang dimana ini tuh surat opini yang dikeluarkan oleh auditor independen dari kantor akuntan publik Dr. Syarif Basir terkait laporan keuangan Yayasan Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, yang mana untuk periode yang berakhir pada 31 Desember tahun 2022. Nah, opini auditor ini bertujuan untuk menyampaikan hasil audit mengenai kewajaran laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, perubahan saldo dana dan arus kas dari yayasannya. Nah, dalam contoh ini tuh auditor menyatakan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku dan seluruh informasi material yang relevan telah diungkapkan dengan wajar berdasarkan prosedur audit. Nah, auditor juga menyarankan keyakinan bahwa laporan keuangan WALHI untuk tahun 2022 menyajikan informasi yang wajar tanpa pengecualian. Ini mencakup penilaian atas kebijakan akuntansi, estimasi signifikan, dan perbaikan penyajian laporan secara keseluruhan. Nah, dengan surat opini auditor ini, auditor mengonfirmasi bahwa laporan keuangan milik yayasan itu memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum meskipun disajikan dengan basis kas yang dimodifikasi yang masih sesuai dengan standar akuntansi yang komprehensif. Selanjutnya ada mengenai rencana kerja. Rencana kerja ini ada untuk melaksanakan perbaikan atas temuan masalah yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pihak yang diaudit dengan memperhatikan pertimbangan auditor. Terus ada dua contoh dari rekomendasi yang diberikan. Yang pertama itu ada rekomendasi terkait hasil pemeriksaan, dan yang kedua itu ada rekomendasi terkait pelaksanaan pemeriksaan. Untuk bentuk-bentuk rekomendasi yang dari hasil pemeriksaan itu ada rekomendasi untuk dilakukan pembinaan dan pengarahan oleh atasan langsung agar melaksanakan tugas sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Yang kedua itu rekomendasi untuk dilakukan tindakan pelatihan ulang atau retraining kepada pegawai. Yang ketiga itu ada rekomendasi untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan terhadap sistem atau SOP yang bermasalah. Yang keempat itu ada rekomendasi penjatuhan sanksi hukuman disiplin ringan yang mana terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
Terus yang kelima itu ada rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin sedang yang mana terdiri dari penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun. Lalu yang keenam itu ada rekomendasi untuk dilakukan tindakan pemeriksaan khusus. Lalu yang kedua ada bentuk rekomendasi yang dikeluarkan audit terkait pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama ada rekomendasi penjatuhan sanksi hukuman disiplin berat, yang mana itu terdiri dari penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun. Yang kedua ada pembebasan dari jabatan. Yang ketiga ada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Yang keempat itu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Yang kedua ada rekomendasi untuk dilakukan tuntutan ganti rugi. Yang ketiga ada rekomendasi untuk dilakukan tuntutan perdata. Yang keempat ada rekomendasi untuk dilakukan tuntutan pidana. Yang terakhir ada rekomendasi untuk dilakukan mutasi pegawai. Terakhir ada kesimpulannya. Kesimpulan dari materi kali ini itu adalah LHP atau laporan hasil pemeriksaan merupakan tahap akhir dari proses audit yang dilakukan oleh auditor untuk menyampaikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan suatu entitas khususnya dalam sektor publik. Proses ini mencakup pemahaman standar pelaporan, penyajian yang tepat, serta penilaian terhadap sistem akuntansi dan pengendalian internal untuk mendukung opini audit yang objektif. LHP ini disampaikan secara periodik atau berdasarkan permintaan khusus, tergantung kebutuhannya. Penerbitan laporan ini dilakukan melalui cetakan atau situs online sehingga dapat diakses oleh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum dalam konteks penggunaan dana publik. Selanjutnya, siklus tindak lanjut temuan audit melibatkan pengumpulan data tambahan, analisis bukti, penyusunan kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan. Temuan ini ditindaklanjuti dengan komunikasi antara auditor dan pihak yang diaudit untuk merancang rencana kerja yang mencakup koreksi dan evaluasi perbaikan. Dalam penerbitan LHP untuk dana bantuan operasional sekolah atau BOS ini, misalnya auditor menilai alokasi, penyaluran, serta pemanfaatan dana untuk mendukung proses pendidikan sesuai standar yang ditetapkan. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di sektor publik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang ingin alat? Pertanyaannya kencengin ya biar kedengaran. Mau tanya, apakah ada situasi di mana auditor dapat berubah pendapat setelah tindak lanjut temuan dilakukan, dan bagaimana auditor menyampaikan perubahan tersebut jika memang terjadi? Terima kasih. Ya, selanjutnya Dimas. Nama saya Dimas. Saya ingin tanya, kenapa penerbitan laporan hasil pemeriksaan tidak hanya penting untuk pihak yang diaudit, tetapi juga bagi masyarakat umum? Dulu boleh. Makasih pemaparannya. Saya Nurfadila izin bertanya, bagaimana jika pihak yang diaudit memiliki solusi alternatif untuk temuan audit yang berbeda dari rekomendasi auditor? Nah, apakah solusi alternatif ini dapat diterima oleh auditor? Terus boleh nggak jelasin proses evaluasi terhadap solusi alternatif tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok kami izin diskusi terlebih dahulu.
Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alan. Itu apakah ada situasi di mana auditor merubah pendapatnya setelah tindak lanjut dilakukan, dan bagaimana auditor menyampaikan perubahan tersebut jika memang terjadi. Nah, kita bisa ambil contoh misalnya di laporan keuangan tahun 2017 itu ada kesalahan material yang baru diperbaiki di tahun 2018. Nah, untuk kasus ini auditor akan memperlakukan sebagai koreksi retrospektif. Nah, untuk bagaimana penyampaian pendapat auditor itu, yang pertama tentunya memberikan opini di tahun 2017 yang dulu ya. Bisa dengan wajar dengan pengecualian atau bahkan opini tidak wajar. Nah, kemudian melakukan koreksi dan revisi dari tahun 2017 itu di laporan keuangan 2018. Nah, nanti di tahun 2018 ini bagian 2017-nya itu akan dinyatakan ulang atau dilakukan restatement. Dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat di tahun 2017 itu nanti bakal di laporan keuangan itu bakalan ada kayak bintang gitu. Nanti itu artinya tuh restated atau sudah dinyatakan ulang. Nah, kemudian setelah itu opini auditor untuk laporan tahun 2018. Kalau misalnya tahun 2018-nya juga wajar tanpa pengecualian dan ditambah juga dengan koreksi atau revisi dari tahun 2017, maka opini di tahun 2018-nya juga wajar tanpa pengecualian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul terkait bagaimana jika pihak yang nyuri itu memiliki solusi alternatif untuk temuan audit yang berbeda dari rekomendasi auditor. Nah, apakah solusi alternatif ini dapat diterima? Nah, jadi solusi alternatif dari pihak yang nyuri itu dapat diterima asalkan solusi tersebut itu memenuhi tujuan perbaikan dari auditor. Proses evaluasi ini melibatkan solusi alternatif yang harus dikonsultasi terlebih dahulu dengan auditor untuk memastikan solusi itu tuh efektif dalam mengatasi permasalahan yang diidentifikasi. Lalu juga auditor akan mengevaluasi apakah solusi dari audit itu akan memadai dan berdasarkan beberapa kriteria itu seperti kesesuaian dengan standar yang berlaku, lalu efektivitas dalam menurunkan resiko, dan juga kemampuan solusi dalam mencegah masalah serupa yang akan datang. Nah, jika solusi alternatif ini dinilai sejalan dengan audit, maka solusi ini juga bisa diterima. Akan dijawab. Oke, jadi menjawab pertanyaannya Dimas tadi, kenapa laporan pemeriksaan itu penting juga bagi masyarakat ya, selain buat kliennya itu sendiri. Kenapa penting bagi masyarakat? Karena sebagai bentuk akuntabilitas ke publik juga sih. Terus juga LHP itu, kalau dari LHP itu kan ini ya, hasil dari audit yang dilakuin sama pemeriksa. Jadi dengan diterbitkannya LHP itu bisa meningkatkan kepercayaannya masyarakat. Sama kayak kalau kita lihat di sektor swasta, kalau laporan keuangannya itu udah diaudit kan kita bisa lebih mempercayai laporan keuangannya itu ya. Jadi kenapa penting juga bagi masyarakat, terus sebagai bentuk akuntabilitas dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apakah sudah terjawab? Baik, jawab. Oke, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.